mereka merusak ekosistem perfilman Indonesia, merusak pendapat orang tentang horor Indonesia juga. Iya. Gitu semua. Kita lihat dah film-film seperti Pengabdi Setan, keren banget. Iya. Film-film kayak Kafir, film-film kayak Susuk, Susana. Banyak yang tahu seorang Pak Amrit Punjabi ini adalah putra dari Bapak Ram Punjabi yang udah punya nama besar di MPV Picture. Pernah ada rasa beban nggak sih dari Pak Amrit sendiri membawa nama besar sang ayah? Oke, di podcast Si Belang Reka ini gue udah kedatangan seseorang yang sibuk banget, tapi senang banget karena bisa berkolaborasi. Udah sekian lama kita atur schedule ya. Iya. Pak Amrit Punjabi. Halo. Thank you so much Pak Amrit buat you. waktunya. Thank you. Sebelumnya gue mau ngucapin congrats buat filmnya Di Ambang Kematian. Amin. Bisa per hari ini 2,3 juta penonton ya? Yes. Keren. Amin. Hopefully bisa lanjut dikit. Congrats juga buat kita juga dan thank you banget buat Iya. kesempatannya. Talent aku dikasih kesempatan buat Pasti. para Spatik buat main di Amin. sana. Dan kemarin juga Mangku Jiwo juga talent kita juga ya. Ya Samin Jasmine dikasih kesempatan. Yoi. Selalu dipercaya dengan Pak Amrit. Thank you banget. Dan sekarang juga mau tampil di konten aku itu thank you banget. I'm so really appreciate it. Thank you Pak Amrit. Thank you. Tapi sebelumnya aku mau nanya, pernah kebayang nggak untuk Di Ambang Kematian bisa nyampe di 2,3 juta penonton per hari ini ya? Hari ini hari apa? Rabu tanggal Rabu 18 tanggal Oktober jadi. Iya. Iya. Nggak kebayang sih, to be honest. Maksudnya waktu itu saya aja, I don't know, maksudnya dari saya pemikiran seperti ini ya. Kalau saya selama membuat film ini udah dari banyak macam, dari komedi ke love story, ke traveling, romcom, terus ke horror dan lain-lainnya. Seumur hidup selama saya buat film ini saya masih ngerasa film saya yang paling bagus dan saya paling banggain adalah Mangku Jiwo. Oke. Tapi ternyata film saya paling banggain itu nggak pernah nyampe 1 juta gitu kan. Iya. Lalu Di Ambang Kematian, maksudnya saya belajar tentunya dari kesalahan-kesalahan saya. Maksudnya dengerin komen-komen orang di YouTube, di Instagram, dimanapun itulah kita baca-baca komennya apapun semua. Ya intinya yang saya mikir keren itu Mangku Jiwo. dan ternyata tuh nggak keren. Dalam arti maksudnya gini, bukan sesuatu yang menjadi taste-nya masyarakat Indonesia lah ya. Saya rasa Mangku Jiwo itu masih niche banget. Mungkin lebih advance thinking lah. Nonton Mangku Jiwo tuh harus berkonsen, mikir, dan nonton Mangku Jiwo sebetulnya jadi lebih ngerti tentang sejarah Indonesia juga, karena setiap Mangku Jiwo itu kita memasukin kejadian-kejadian asli sejarah tentu, tapi kita nggak sebutkan, kita ganti lah sedikit-sedikit gitu supaya orang bisa lebih ngerti tentang sejarah Indonesia juga sebetulnya. Memang sedikit ambisius ya. Makanya mungkin saya rasa gara-gara itu nggak nyampe dan nggak dapat penontonnya di sini. Padahal dari segi acting, dari segi production value, dari segi dialog, menurut saya nggak ada yang ngalahin Di Ambang Kematian. Ngalahin Mangku Jiwo. Oke. Tapi pas Di Ambang Kematian ini tentunya saya bilang dari banyak belajar itu ya Indonesia in general ya. Mereka nggak begitu peduli dengan sesuatu yang terlalu banyak mikir atau sesuatu yang overcomplicated lah. Mereka sukanya something yang very Gampang diikutin. gampang ceritanya. diikutin. Kagetnya juga kita yang penting memberi sebuah ya bisa bilang jump scare atau ya moment of scareness di film itu. Tapi lebih yang penting tuh ada sesuatu, memberi sesuatu yang baru aja lah gitu kan. Cara nakutinnya gimana, angle-nya gimana, segimana takut sih, segimana jijik lu bisa buat orang, segimana serem lu bisa buat orang sampai mereka mau tutup mata kayak gitu. Iya. Saya ngerasa itu yang kita belajar di Di Ambang Kematian ini. Makanya banyak yang bilang salah satu film horor terbrutal ya. Iya. Banyak yang ngomong gitu, dan film horor terseram di tahun 2023 apapun ini semua. Ini sebetulnya ya berkat tim kreatifnya Multivision, penulis, sutradara, dan semua tim yang bantu nulis, yang develop script inilah di awal gitu kan. Kita bener-bener ikutin, kita dengerin semua tuh komen-komen dari audience kita. Even though kadang-kadang ada komen yang nggak jelas sebetulnya, cuman ngomong oke filmnya nggak jelek, tapi mereka nggak kasih saran atau apapun. Itu menurut saya nggak ada guna ya. Iya. Maksudnya yang seru itu kalau dengerin orang, kayaknya kurang ini nih atau kurang apa gitu, karena menurut saya Bisa jadi masukan itu buat kita. kritik gitu kan. Iya. Dan dia memberi sesuatu suggestion yang bisa saya coba terus saya nggak coba, dan dengan itu kita belajar dari kesalahan kita. Ya intinya cuman membuat orang seseram mungkin lah gitu kan. Iya. Ternyata orang benar-benar suka banget, dan mungkin sesuatu
elemen yang bisa dibilang sesuatu plus poinnya di film ini adalah emosi dramanya itu loh. Iya, emosi dramanya Ya, dapat. jadi banyak yang bilang ini bisa masuk di kategori film drama terbaik gitu maksudnya Iya. gitu. Keren. Dari segi ceritanya seperti itu, apalagi kalau kita melihat relationship antara Rifno dan Taskia di film ini, maksudnya bahkan Wafda maksudnya sewaktu itu semua. Iya. Semua karakter yang main di film ini, dan film ini cuma ada 6 karakter loh. Iya. Sebetulnya 4 Nggak karakter, banyak, cuman yang 2 lagi adalah versi kecilnya Iya. karakter yang sama gitu kan. Mungkin untuk film ini karakter paling sedikit mungkin ya Pak Amri, Menurut ya? saya sih salah satu paling dikit, udah Iya. pasti. Benar-benar nggak ada orang-orang lain, yang lain cuma benar-benar ekstras gitu kan. yang Iya, di benar-benar luar-luar. dia aja sepanjang Dia film, aja kan? sepanjang film gitu kan. Raya mainnya bagus banget, Faras mainnya bagus banget, Wafda mainnya gila banget, Taskia oh my god. And Rifnu dari dulu kita tahu dia orangnya gila banget, tapi gua nggak tahu kenapa industri Indonesia ini nggak ada yang pernah kasih dia peran utama. Di sini dikasih peran utama Iya. tentang kematian. Itu memang dari awal nulis ini dan mikir ini, dan setelah tahu benar cerita seperti apa, depresi apa yang dihadapi oleh ayahnya nanti at the end of the movie, saya udah bilang ke Kinoy dan tim saya, kalau bukan Rifnu saya nggak mau syuting, kita bakal syuting di mana ada schedule-nya Rifnu pokoknya. Itu dari awal udah jelas, dan akhirnya saya ngomong ke Rifnu pas premiere juga karena dia nggak tahu itu. Tapi itu memang kenyataan banget. Saya rasa nggak ada satupun orang yang bisa memainkan peran itu sebagus dia sih. Oke. Itu peran udah melekat banget sama dia. Ya. Dan sama halnya mungkin untuk Taskia, sudah sering menjadi supporting cast ya Iya. di film-film lain. Tapi Kemarin masih sempat juga main di Susana ya. ya di Susana di waktu maghrib ya. Iya. Tapi masih belum ada yang mempercayakan dia untuk peran utama juga. Saya ngerasa setiap karakter dan setiap peran itu yang penting yang mainin cocok aja. Oke. Nggak pernah tentang followernya berapa banyak, atau dia punya social media influence gimana, dia punya brandnya apa aja, karena menurut saya at the end of the day itu nggak penting. Iya. Karena udah banyak film-film yang punya follower yang berjuta-jutaan tapi filmnya juga bisa nggak laku Nah, gitu. iya, karena masyarakat lebih suka yang penting alur ceritanya Yang sama penting actingnya. alur cerita, yang penting relatability-nya. Iya. Jadi yang penting actingnya udah paling bagus, itu udah. Dan kalau Rifno mungkin saya 100% bener-bener dari awal ya. Taskia saya juga percaya sebenarnya. Tapi kadang-kadang kan bisa gini, kalau kita ngelihat seorang pemain gitu, wah dia ada potensi nih, karena kita ngeliat kan dia udah pernah acting seperti apa di film lain gitu kan. Tapi kalau kita belum ngeliat di depan muka kan beda ya. Iya. Kalau belum ngeliat depan gini. Tapi kita ada reading sekali. Ini salah satu reading paling pertama nih ya. Terus scene yang dibacain adalah scene yang paling sedih banget gitu kan. Dan orang-orang lagi baca nih ya, kita lagi gini misalnya lagi berdelapan nih. Taskia tuh di sini saya. Dia masih bercanda-canda sama saya kayak masih gini kan. Ada dialognya misalnya Rifno atau siapa. Tiba-tiba abis itu dialog kita Taskia nih. Dia tuh pas udah mau dialogin dia, dari yang tadi lagi bercanda sama saya, tiba-tiba langsung gini. Berubah. Gini dikit. Tiba-tiba nangis. Oke. Di depan saya. Gini, saya lagi reading sini. Lo bayangin. Itu, dan dia langsung ngomong dialognya dia apapun itu gitu semua kan. Itu saya ngerasa kayak saya lagi di momen dimana misalnya saya lagi di tengah-tengah bis atau di kantor atau dimanapun lagi duduk nggak kenal sama semua orang, tiba-tiba satu orang nangis, terus satu ruangan jadi silent banget, jadi pada bingung kan mau ngapain, kayak rasa awkward itu tuh nggak, anjir gue ngapain ya, gue ngomong, gue nanya Ari oke atau apa gitu. Itu perasaan saya pas dia lagi acting itu itu momen. Jadi pas itu momen juga saya bilang nggak, udahlah ini udah pilihan paling tepat. Kalau dia bisa buat saya ngerasa canggung kayak gitu, lagi reading, itu artinya kan gila banget kan. Iya. Bisa membuat The real actor sesungguhnya di situ. jadi saya udah kayak udahlah. Ya. Udahlah kalau orang gini. Dan saya udah sering kerja sama Kinoy, at least gue tahu dari segi cerita, dari dramanya apa semua Directnya nggak oke. mungkin ada masalah gitu sama Kinoy gitu kan. Iya. Jadi udahlah, at that moment udah ngerasa percaya aja. Kalau kita udah pede sama skrip, kita udah seneng banget sama pemain-pemainnya, kita udah punya kerjasama yang bagus dengan kru-kru semua di film ini dan sutradaranya. Saya ngerasa pas buat di Ambang Kematian itu kayak bener-bener lagi syuting sama keluarga, lagi liburan, lagi puasa gitu. Dan kita syutingnya pas lagi puasa tuh di Tegal gitu kan. Iya. Tapi itu syuting paling seru gue bilang, dan paling bercanda-canda, paling apapun semua, gini-gini semua.
kayak ya bener-bener nggak tahu, kayak ngerasa kita diberkahin aja lah pas lagi puasa itu kali, nggak tahu ya. Iya. Syutingnya juga lancar, cepet ya. Lancar banget ya, kayak Faras juga pas sana enjoy banget ya kan. Di semua di Tegal. Nah, kayak cuman dengar satu horror story aja selama di sana gitu kan. Tapi ya memang saya nggak nyangka banget dengan apa yang terjadi sama Diambang ini. Tapi tentunya ini semua berkat pemain-pemain yang gokil, tim kreatif Multivision tentunya buat cerita yang keren, penulis, sutradara yang keren, dan tentunya ini semua berkat word of mouth. Word of mouth penonton sendiri. Gak rasa tanpa word of mouth penonton mungkin Diambang kemarin nggak nyampe 900.000 kali ya. In that sense, maksudnya kalau kita lihat lawannya kita, jumlah screens yang kita punya, reviewnya juga mungkin bagus juga kalau kita lihat ya di TikTok segala macam. Yes, I really think the level of the level of engagement and interaction awareness-nya di TikTok itu tinggi banget. Setuju. Tinggi banget. Iya. Saya nggak ngerti TikTok, saya nggak punya TikTok, saya cuma download TikTok gara-gara untuk ngeliatin ininya Diambang kematian itu aja. Saya sebelum ini nggak pernah install TikTok di HP saya. Oh, jadi perdana install TikTok tuh gara-gara Diambang kematian. Mangku Jiwa pun nggak tahu berarti review-review di TikTok. Wow. Beneran. Karena saya nggak percaya pas orang-orang bilang lo nggak tahu ini di TikTok Diambang lagi happening banget. Masalah gue pikir gitu ya, apa sih lo happening, lo kan lihat tuh Sherina semua, gue bilang gitu misalnya ya. Iya. Kan Sherina kan penonton baik banget gitu. Gue udah takut banget gitu beneran. Oh ya, kita barengan head to head sama si potongan Sherina ya kemarin tayangnya. Dan beneran deh, pokoknya saya nggak percaya banget sampai akhirnya bener disuruh download aja gitu. Saya belum ada username, belum apa, cuman bisa gini tapi belum bisa like, belum bisa komen, ini sih gitu, baru gitu dong. Tapi ya bener saya ngeliat sendiri, anjir gila ya. Maksudnya bener saya ngerasa, dan itu semua saya bener-bener kayak Oke, it makes sense dari how much hype ada di TikTok, berapa banyak orang yang ngomongin. Hampir setiap kali gue swipe, yang keluar pasti cerita tentang Diambang kematian gitu. Jarang yang lain gitu, selalu Diambang terus gitu. Saya bilang, oke, berarti I understand now the hype gitu kan semua. Ya dari sana sih everything ya tinggal ya just terserah apa yang Tuhan inginkan lah gitu, sama yang penonton mau gitu. Kita cuman go with the flow aja sih. Target berapa Pak Amrit untuk Diambang kematian? Untuk per hari ini kan udah 2,3 juta penonton. Dari Pak Amrit sendiri punya target berapa? Target awal mungkin ya. Target awal berapa? Ya, target awal berapa? Target sekarang berapa? Target awal saya 750.000. Setara Mangku. Mangku malah lebih awalnya Pak ya? Saya mikir Mangku bisa 1,5. Iya. Nah karena saya mikir Mangku bisa 1,5 nggak bisa. Nah artinya Diambang kematian saya turunin dong. Saya punya expectation tentunya. Ya pemikiran saya 750, 1 juta udah bagus banget lah. Iya. Ya kapan sih 1 juta nggak bagus ya kan? Iya. Udah balik modal jauh gitu kan? Tapi 750 at that time I was like, okay, I would be happy gitu maksudnya. In terms of, ini sempat viral di Twitter apa-apa semua, tapi it's so many things are viral anyway, right? Belum artinya akan menjadi sesuatu gitu kan. Banyak yang kita mikir cita-cita keren dari zaman dulu, kita mikir kayak it's the best. Ternyata pas dimainin sekarang juga nggak bagus. Iya. Kadang-kadang hype doang apa gunanya kalau misalnya nggak relatable gitu kan. So targetnya udah pasti udah mencapai target jauh gitu kan. Tapi yang pasti ya dari kalau ditanya targetnya sekarang ya cuman kita ngerasa ya 3 juta lah ya. Sebisa mungkin ya, kalau bisa 3 juta gila, seneng banget ya bener, seneng banget. Kalau nggak juga nggak sedih. Iya. Kalau udah melebihi target dari sebelumnya. Yes, ini semua udah melebihi. Kalau dari saya sih yang penting saya ngerasa saya udah lebih ada banyak tanggung jawab kepada penonton, karena penonton sudah happy banget sama ini dan saya tahu itu pasti akan menjadi beban tentunya. Tapi menjadi sebuah dorongan juga, maksudnya mereka tahu kalau kita bisa membuat sesuatu seperti ini gitu. Jadi saya cuma berharap ke depannya kita bisa tetap bisa kasih produk yang sebagus ini gitu loh. Yang enggak, it's not about hype, it's about great storytelling, cerita yang sedikit berbeda, dan sesuatu yang belum pernah dilakukan misalnya kayak gitulah ya. Dan saya harap itu sih penonton bisa lebih tahu gitu, dan jadi bahkan lebih tahu lah maksudnya, oh ini proyeknya Amrit Punjabi misalnya kayak gitu lah gitu kan. Karena menurut saya
project-project yang di-handle oleh saya dan tim saya pasti mempunyai sebuah apa ya, kayak karakter yang beda sendiri gitu lah ya. Dan kalau orang udah mengerti itu dan udah apresiasi, saya rasa harusnya ke depan bisa lebih apresiasi lagi. Mungkin pas kemarin lagi, karena kita ngomongin Diambang dan juga ngomongin ke depan ya, sebelum film Diambang Kematian kan ada trailer Kereta Berdarah gitu kan. Itu memang salah satu project paling besarnya Multivision juga, project saya yang paling besar. Dan saya sih berharapnya penonton yang kemarin nonton Diambang Kematian, tentunya 2 juta penonton itu harusnya sih udah nonton teasernya Kereta Berdarah. Dan saya berharapnya sih mereka ngelihat itu sebagai sesuatu yang wow banget, karena saya tahu di Indonesia belum pernah dalam sejarah ada satu film yang benar-benar full syuting di dalam kereta. Satu film benar-benar dalam kereta dan horor-horor yang diciptakan di dalam kereta itu saya rasa belum pernah dari perfilman Indonesia. Dan dari segi production quality, dari pemain, dari cerita, menurut saya ini adalah next level projectnya MVP gitu loh. Saya sih yang penting cuman mencoba bisa menjadi lebih baik dari yang sebelumnya aja gitu kan. Perjalanan dari Mangkujiwo 1 ke Mangkujiwo 2, Kuntilanak 1 ke Kuntilanak 2, Kuntilanak 3. Terus sekarang Diambang Kematian, next bakal ada kereta. Saya sih cuma berharap orang ngelihat berdasarkan dari project-project ini, lihat yuk progresnya seperti apa, lihat yuk box office-nya berapa, lihat ini semua. Terus ngelihat segimana seriusnya kita membuat ini apa-apa semua. Saya sih cuman berharap yang diapresiasi keseriusannya itu dulu, karena masalah bagus apa enggak kan itu tergantung mereka ya. Tapi seenggaknya kalau mereka tahu segimana seriusnya kita ngelakukan project ini, seenggaknya mereka nggak bimbang dan nggak takut lah untuk menonton film Multivision. Nggak kayak, aduh nonton nggak ya nanti ini apa semua gitu, misalnya gitu. Jangan takut pokoknya kalau Amrit Bro Punjabi yang lagi buat satu project, menurut saya sih itu janji saya sebenarnya kepada masyarakat juga, pasti akan mendapatkan sesuatu yang terbaik itu. Karya dari Pak Amritnya emang luar biasa, seperti yang udah kita lihat ya, Diambang Kematian, Mangkujiwo, dan kalau bikin nggak setengah-setengah, selalu total Pak Amrit. Kita lihat, karena kalau aku kan juga sama tim juga kan kita standby di lokasi syuting, gimana cara Pak Amrit turun langsung ngedirect sampai Diambang Kematian pun beberapa ide-ide pun dari Pak Amrit juga kan, turun langsung di situ kan. Mangkujiwo lebih gila lagi sih turunnya ya. Iya, kita di Jogja ya waktu itu ya. Pak Amrit, tapi untuk dari semua film, untuk Diambang Kematian itu bisa dibilang jumlah penonton terbanyak dari polling MVP, bener nggak sih? Apa Kuntilanak? Kemarin Kuntilanak berapa ya? Ini paling besar. Sebelum ini yang paling besar adalah Kuntilanak 2 dengan perayaan penonton 1,7 something, benar? Enggak, ini Kuntilanak yang anak-anak kecil. Oh, yang anak kecil. Sandrina dan lain-lain. Itu juga maksudnya MVP dulu kan terkenal ya. Tentunya kalau horor MVP dulu yang paling terkenal nggak mungkin bukan Kuntilanaknya Samantha, Julia Estelle. Dan menurut saya Kuntilanak 1, 2, 3 itu memang keren sih, ya kan. Tapi dari segi jumlah penonton nggak pernah ngelewatin Kuntilanak yang baru. Kuntilanak baru semuanya jauh lebih tinggi dari Kuntilanak yang legendary itu gitu loh. Mungkin misalnya Kuntilanak paling besar mungkin penontonnya 800-900 ribu misalnya gitu. Kuntilanak 1, 2, 3 yang baru yang dengan anak-anak kecil ini aja paling dikit 1,2. Lalu yang kedua 1,7, terus yang ketiga 1,3. Tapi peningkatan kualitasnya juga jauh banget dari setiap Kuntilanaknya itu. Dan bahkan apresiasi dari penonton luar negerinya jauh lebih gila lagi, especially Kuntilanak 3. Karena itu adalah pertama kali dalam sejarah Indonesia horor dan fantasi benar-benar nyambung. Elemen fantasi dari sekolah untuk gifted kids ini dengan mereka punya kemampuan lebih, lalu ada gurunya Mangkujiwo yang dimainkan oleh Sarah, jadi ada intrik-intriknya itu juga dalam sekolah dan horornya lain-lain. Ini pertama kali dalam sejarah perfilman Indonesia ada horor fantasi, gitu, dan it actually works gitu kan. Nah sekarang ini makanya Diambang Kematian sesuatu yang beda lagi, benar-benar horor yang bisa dibilang drama banget. Gitu. Nah kalau yang di kereta akan sesuatu yang berbeda lagi. Ini horor dengan production value yang gokil, dengan set yang sedikit berbeda, dan juga kita berharap tentunya
untuk menunjukkan ke penonton Indonesia kalau CGI Indonesia itu bisa sebagus CGI luar. Wow. Kita udah buktiin waktu itu di Kuntilanak 3. Ya. Semua orang yang menanyakan selalu bertanya, ini CGI pasti dikerjain di luar negeri. Saya bilang ini semua in-house, maksudnya ini selalu 100% di Indonesia. Tim di Indonesia juga, tim-tim kita, semua lain-lainnya. Kasih plus buat Gitu CGI kan. Indonesia. Nggak, beneran. Banyak orang yang nggak tahu, tapi kalau mereka ngeliat CGI jelek apa semua, ya itu karena cuma diburu-buru, nggak ada waktu. Itu aja. Ya. CGI jelek adalah karena nggak dikasih waktu yang tepat. Ya. Ya kadang-kadang ya bisa aja sih ada CGI mungkin yang jelek, tapi biasa menurut saya itu semua masalah waktu. Ya, setuju. Dan saya berharap dari film Kereta Berdarah ini orang bisa lebih mengapresiasi talent-talent di Indonesia ini karena mereka keren banget, keren. Dan mereka nggak ada hubungan sama Multivision sama sekali. Iya. Saya Nggak ada kontrak eksklusif Saya ya? nggak ada kontrak eksklusif dengan mereka. Mereka Iya. bukan in-house atau eksklusif apa sama saya. Tapi memang mereka semua gokil banget. Cuman kalau dikasih kesempatan dan waktu, mereka semua bisa memberi sesuatu yang keren sih gitu. Luar biasa. Kapan target rilisnya Kereta Berdarah? Hopefully kalau semua berjalan dengan lancar, end of December. Oke. Tapi kalau saya ngelihat di akhir Oktober dan November ini CGI-nya masih saya belum 100% pede, ya pasti saya mundurin Tahun sih. depan ya. Tapi menurut Pak Amri sekarang kan kalau kita lihat bioskop semuanya horor. Sampai kapan kira-kira ini pasarnya horor di Indonesia nih Pak Amri? Menurut Pak Amri sampai tahun depan Gimana ya? Ini sesuatu yang sedikit aneh gitu ya sebetulnya ini. I don't think there's anything wrong with doing horror all the time. Yang menurut gue jadi masalah adalah orang yang melakukan horor gara-gara aji mumpung. ya. Orang yang ngelakuin horor gara-gara orang-orang lagi ngelakuin horor dan mereka ngerasa, oh ini laku nih kita harus coba. Gitu. Ya. Itu menurut saya ngerusak image horor di Indonesia, ngerusak perfilman di Indonesia, dan ngerusak potensi-potensi dari film-film horor yang bagus untuk menjadi lebih keren lagi. Dengan adanya horor-horor yang nggak bener ini gitu loh. Ya. Mereka merusak ekosistem perfilman Indonesia, merusak pendapat orang tentang horor Indonesia juga. Iya. Gitu semua. Kita lihat dah film-film seperti Pengabdi Setan, keren banget. Iya. Film-film kayak Kafir, film-film kayak Susuk, Susana. Ya, ini horor-horor yang benar-benar Niat bikinnya. niat. Ya. Bukan cuman, oh iya, ini horor lagi lucu, yuk kita coba kita buat 2-3 M terus kelihatan lah nggak niat lah pokoknya gitu lah, Iya. gitu semua. Dan menurut saya itu membodohi masyarakat juga dan membodohi kita sendiri, Iya. merusak perindustri kita sendiri. Tapi tentunya saya cuman satu produser sendiri. Yang penting menurut saya kan nggak bisa ngapa-ngapain juga. Saya bukan bagian komite apapun, bukan orang yang bisa decide filmnya masuk apa enggak gitu kan. Tapi menurut saya di Indonesia harus ada standar sih. Harus ada standar dan harus ada orang-orang yang berani ngomong ke produser-produser ini juga kalau ya ini nggak layak untuk tayang di bioskop. Iya. Menurut saya gitu. Ini bisa kontroversial ya, Iya. tapi menurut saya yang lebih penting adalah gimana caranya perfilman Indonesia maju terus dan bukan dibombard oleh film-film yang setengah-setengah menurut saya gitu. Setuju. Iya. Ya, karena kita gimana ya, mau ngomong horor terus lihat aja di luar yang laku juga tetap Exorcist, The Nun, maksudnya apapun gitu semua. Yang Iya. lagi gede-gede juga yang dapat penonton banyak juga horor-horor juga kan. Iya, benar. Budget apa film-film Hollywood yang budgetnya paling gokil, return on investment-nya juga horor lagi kan. Iya. A24 buatnya cuman kayak 3 atau 4 M dapat 90 apa 100 M. Iya. Soalnya banyak. No other movies are doing that gitu Iya. loh. Ini kenyataan Iya. gitu loh. And then dengan perkembangannya OTT segala lain-lainnya, Disney, Amazon, Video, View, apa sama iFlix ya, banyak kan, banyak banget, Iya. banyak banget. Semua orang juga ada langganan gini semua, jadi yang mereka tonton juga udah banyak gitu kan. Jadi harusnya sebetulnya menurut saya mereka juga ke bioskop pasti lebih milih-milih. Iya. Yang mereka mau nonton di bioskop apa? Film-film yang mempunyai apa namanya? Kualitas yang bagus. Kualitas bagus itu kan kita tahu pas nonton ya. Iya. Tapi
cinematic experience-nya itu. Iya. Cinematic experience itu apa? Film horor udah pasti dapat cinematic experience. Iya. Seru-seru gelap gitu kan, banyak orang, rame, suara gitu. Beda lah kalau nonton di rumah gitu kan. Iya. Nonton film action, nonton film fantasi. Anything that's like those high budget spectacles yang bener-bener itu bisa di-enjoy-nya yang benar proper apa dengan sound yang bagus, Iya. di bioskop, layar besar. Tapi kalau cuma nonton romantic comedy, Mending dari rumah. atau misalnya religi atau apa gitu, in general ya, I'm not Iya. saying semua terus kayak gini ya. Iya. Ada aja orang kayak pokoknya apa film apapun gue pasti mau nontonnya di bioskop, kalau gue nggak mau nonton. Bagus kalau begitu. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Iya. Sekarang orang lebih milih-milih. Jadi ya in general ya kebanyakan kalau yang film-film romance, love story, comedy apa semua, ya orang jadi mikir lah ngapain gue nonton bioskop, tunggu aja ya 2-3 bulan nanti ada juga di Amazon apa di Iya. mana atau di Bener. mana gitu ya. Iya sih Ke benar. cinematic experience itu adalah yang paling penting itu. Iya. That feeling of wah lu pas nonton deket orang-orang lain, ngerasain emosi yang sama, mempunyai reaksi yang sama, itu nggak bisa terkalahkan. Iya. Dan itu makanya menurut saya bioskop nggak mungkin mati. Iya. Tapi bioskop bisa menurun kalau kualitasnya menurun terus. Kayak tadi produksi filmnya asal-asalan, jadi orang juga malas ke bioskop dan juga secara nama juga orang jadi makin membuat buruknya film horor kan. Tapi benar nggak sih Pak Amrit, selama Pak Amrit produksi film di Multivision, katanya kalau misalnya produksi film horor itu secara produksi, secara budget paling sedikit, cuannya paling cepat balik modal dibanding film drama apa segala macam yang tadi Pak Amrit bilang. Bener nggak? Untuk horor katanya paling secara budget ya, produksinya paling minimize, cepat balik modal. Enggak sih, karena semua film yang romantic comedy saya atau drama saya, tapi semua budgetnya lebih rendah semua. Oh ya? Heeh. Oke. Tergantung juga sih balik lagi kan kalau horornya dilakukan dengan Oh yang tadi ya Pak Amrit bilang apa ya. gitu kan. Saya pas buat Kuntilanak pertama, saya nggak mau ngomongin budget ya, tapi budget saya masih lumayan rendah lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Karena konsepnya juga nggak segitu luas, gini-ginian. Tapi pas sudah buat yang mau keduanya, itu saya buat dengan tambahan budget hampir 2M lagi dari original budget saya, misalnya Oke. kayak gitu. Itu aja udah ribet banget. Dari kantor sendiri, ngapain lu spend lebih banyak ini semua gitu-gitu semua. Dan I think in general banyak orang kayak gitu ya. Pokoknya kalau udah satu berhasil, ngapain sih lu ngelakuin lebih lagi, udah do the same thing aja misalnya kayak gitu. Saya nggak percaya dengan itu, Pak. Oke. Saya percaya kalau kita udah diberi kepercayaan dengan penonton segitu banyak, next one kita harus buat lebih bagus lagi. Oke. Production quality harus lebih bagus lagi, cerita harus lebih keren lagi. Pokoknya harus memberikan sesuatu yang lebih lah dari film sebelumnya. Kalau nggak, menurut saya kita juga membohongin penonton itu sendiri. Iya. Karena di mana-mana yang kedua dengan sukses yang pertama harusnya lebih bagus, Bagus, loh, dengan iya. budget yang lebih dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Lalu saya melakukan itu dan kenyataannya penontonnya lebih bagus lagi kan gitu kan. Iya. Dan dengan itu akhirnya Kuntilanak 3 sebelum saya kemarin buat Mangku Jiwa ya, Mangku Jiwa yang 2 nih, sebelum kemarin itu highest budget saya. Oke. Kuntilanak 3 itu highest budget saya. Tapi jumlah penontonnya juga ya oke kalah sama Kuntilanak 2 in terms of penonton Indonesianya. Tapi kalau di ngomongin overall dari Indonesia sama luar negeri sama OTT, Kuntilanak 3 paling gokil. Oke. Nah, tapi jadi nggak selalu, maksudnya nggak selalu horor artinya budgetnya kecil dan returnnya nggak. Tapi kalau kita buat dengan bagus, dengan budget yang tinggi juga, yang niat, kita punya return bisa gila juga gitu. Oke. Tapi bener Pak Amrit, katanya dari kita sebagai production house, kita dapat per tiket tuh 17.000. Sekitar segitu Sekitar lah ya. 17.000. 17.000 per tiket. Jadi ya kalau ya Ya hitungannya kan kalau 1 juta artinya 17 miliar. 17M. Iya. Kalau untuk produksi film tuh boleh kasih tahu ya buat penonton kita, kira-kira butuh budget tuh minimal berapa? Paling gede berapa Pak Amrit yang pernah dibuat Di Indonesia. di Indonesia? Kalau nggak salah, kalau yang paling gede dibuat ada yang sampai 40 sampai 50 ya. Oke. Ya. Saya sih nggak mungkin pernah buat film seperti itu. Mungkin itu lebih ke action kali ya yang butuh. Apa Gede. itu Pak? Nggak mungkin saya buat film segitu Pak. Kapan balik modalnya kalau 40? Kayaknya paling gede bisa segitu ya, 30-40 mungkin lah ya. Paling Saya murah. nggak ngomong 40. Anak-anak muda sekarang banyak banget soalnya pada pengen bikin film. Saya punya nih banyak teman-teman. Berapa sih modalnya kalau mau bikin film itu? Kalau paling rendah, aduh, saya nggak tahu nih paling rendah. Kata Pak Amrit, gue nggak pernah bikin paling rendah kalau Multivision. Paling rendah. Ya menurut gua saya standar sih
5-6 mah. 5-6 minimal ya. Nggak Oke. mungkin di bawah 1 M ya. Kemarin ada teman gue yang bilang lu punya duit budget 2 M juga lu bisa bikin film. Gue bilang, masa sih? Iya sih. Ya kita ada budget 100.000 juga bisa makan kan? Iya juga. 10.000 bisa makan, 100.000 makannya bisa enak apa makan, enggak masalahnya? 1 juta bisa makan. Iya. Terus gimana nih kan? Benar juga sih. Oke Pak Amrit, ini back to tentang podcast aku ya, tentang podcast di belakang layar. Mungkin teman-teman penonton gue tuh pada pengen tahu juga sejarahnya seorang Pak Amrit Punjabi. Banyak yang tahu seorang Pak Amrit Punjabi ini adalah putra dari Bapak Ram Punjabi yang udah punya nama besar di MPV Picture. Pernah ada rasa beban nggak sih dari Pak Amrit sendiri membawa nama besar sang ayah, dan gimana cara menghadapi Pak Amrit menghadapi seperti itu kalau sini? Beban sih udah pasti, dari dulu itu beban. Setiap hari selalu bilang, oh kamu harus kayak Ram Punjabi ya, kamu harus kayak Ram Punjabi ya, atau kamu harus lebih keren dari Ram Punjabi ya. Setiap hari dengernya itu terus, terus. Ya saya nggak mau jadi Ram Punjabi kok. Saya jadi diri saya Saya sendiri. mau jadi Amrit Punjabi aja. Iya. Saya yang penting setiap hari belajar dari apa yang saya punya, itu aja sih. Setiap hari saya ngerasa saya belajar dari orang-orang sekitar saya. Saya apapun, maksudnya gini, saya juga pernah kan maksudnya sekolah di luar negeri, lain-lain apapun semua. US ya dulu, di Pak? US untuk 5 tahun belajar film dan lain-lainnya gini-gini semua. Apapun yang saya belajar juga maksudnya other than some theories dan lain-lainnya dan koneksi dan cara pikir saya sebetulnya. Tapi kalau masalah praktiknya dan apapun yang dia ngomongin itu gimana cara syuting dan lain-lainnya pas saya nyampe Indonesia itu semua keluar dari jendela pas saya lempar. Mulai halaman baru lagi, ngerti nggak? Terjun langsung. Saya harus belajar lagi dari awal gitu Iya. kan. Dan belajar dari awal juga seperti itu kan maksudnya. Duduk sama kru, lain-lainnya, duduk sama orang sound, apapun itu semua. Ngerti mereka ngelakuin apa, bagian dari proses syutingnya, lalu pas editingnya, lain-lainnya gitu kan, kita belajar semua gitu. Dan pengalaman-pengalaman inilah yang membuat saya, menurut saya lebih bagus dari hari ke hari, itu aja sih menurut saya gitu. As long as I'm learning something new setiap hari, itu aja. Karena kalau saya mikirin orang mikir saya harus seperti siapa, saya harus kayak apa, saya harus apa, waduh, terus kapan saya mikirin saya mau jadi apa ya gitu ya. Iya. Saya sih cuman mikirin ya harus balance, jangan sampai 24 jam yang dipikirin cuman kerjaan. Karena menurut saya kerja itu bukan 247. Kalau kerja itu 24/7 artinya ngapain hidup? Iya. Ya kan? Pak Amrit kerjanya dalam seminggu berapa kali? Senin sampai Jumat udah pasti. Tapi kalau ada syutingnya hari libur ya tetap syuting gitu. Tapi dan kapanpun harus meeting untuk kerjaan ya pasti. Misalnya cuma bisa ketemu hari Sabtu gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Tapi saya nggak ngerasa kalau saya kerja 24 jam artinya saya lebih hebat dari orang lain. Malah menurut saya lebih keren orang yang bisa kerja dari jam 9 sampai 6 atau mungkin less than that dan masih punya waktu untuk olahraga, untuk ketemu teman, untuk hangout sama family, bisa enjoy, bisa ada waktu untuk relax, nonton dengan nggak pedulin kerjaan, dan besok bisa ngelakuin hal yang sama lagi dan melakukan dan membuat film-film bagus. Menurut gue saya itu lebih keren sih, daripada yang ngerasa 24 jam kerja terus. Karena menurut saya lah kalau 24 jam lu kerja terus cuman kayak gini doang, terus ada orang yang bisa 6 jam kerja terus ngelakuin lebih dari lu, artinya lebih bagus mana? Bagus dia lah. Itu dia, karena dia masih bisa enjoy hidup kan. Karena menurut saya fun sama teman-teman dan apapun itu lebih penting dari bisnis any day. Ya, bisnis nggak bisa jadi nomor satu. Kalau bisnis itu nomor satu artinya ya family values atau friendship values semua nggak ada artinya. Gitu. Untuk saya itu aja. Jadi kalau dibilang beban apa semua ya mungkin dulu beban, tapi untuk saya sekarang nggak ada beban sama sekali. Karena saya nggak ngerasa saya harus menjadi siapapun selain diri saya sendiri gitu. Dan itu sih yang paling penting. Dan menurut saya yang penting kita sebagai anak-anak muda belajar dari masa lalu untuk membuat perubahan. Kalau kita nggak belajar dari kesalahan dan kita tahu udah dilakukan berlama-lama tapi kita nggak membuat perubahan, itu menurut saya bodoh. Itu bodoh. Gitu kan. Kalau di dulu kan ditanya, what is the definition of crazy? The definition of crazy is doing the same thing over and over again but expecting different results. Ya kan? Ngelakuin hal yang sama tapi mengharapkan outcome yang berbeda. Nggak mungkin. Kita juga harus berubah untuk mendapatkan sebuah outcome yang berbeda. Dan
Ya dari sana aja sih saya ngelihatnya kayak gitu. Jadi saya yang penting belajar terus dari orang-orang sekitar saya, karena as long as saya nggak stop mau belajar dari orang-orang sekitar saya bakal tambah pinter terus. Iya. Dan terbukti sekarang Pak Amrit udah banyak menghasilkan karya yang hasilnya juga luar biasa. Tapi ini yang saya juga bingung dari sosok seorang Pak Amrit. Apa sih yang buat seorang Pak Amrit bisa jadi seorang yang low profile? Mungkin kalau kita tahu ya, banyak teman-teman aku juga kuliah dulu yang which is kebanyakan anak orang-orang kaya ya, maksudnya yang orang-orang pengusaha segalanya. Tapi kita melihat sosok Pak Amrit, kita tahu di lapangan seperti apa. Pak Amrit sangat-sangat mengayomi kru. Yang kita malah kita nggak tahu kalau Pak Amrit ini adalah, oh dia anaknya para Punjabi. Zaman aku kecil, semua sinetron kayaknya aku tahu Multivision, Ram Punjabi, that's it. Nggak ada lagi Jin dan Jun, Tuyul dan Bayul zaman aku kecil. Dan sekarang Pak Amrit menjadi sosok yang kalau kita lihat, siapa sih yang nggak tahu nama besar seorang bapaknya Pak itu kan para Punjabi, dan Pak Amrit sekarang turun di lapangan dengan punya karya juga yang bagus. Tapi Pak Amrit juga masih kita lihat sebagai sosok yang low profile. Apa yang buat Pak Amrit bisa jadi sosok yang seperti itu? Jarak ya. Nggak punya jarak sama kru ya kalau kita lihat. Tapi aku nggak tahu Pak Amrit menyadari itu apa tidak. Ya kalau sering sih ditanya misalnya kayak gitu atau apa, kenapa? Kalau ditanya kenapa ya karena menurut saya ya kalau kita mau syuting apapun semua, menurut saya everything lah, anything we do is all about teamwork. Nah teamwork itu misalnya gini, biarpun di tim bola ada kapten dan kapten paling penting, tapi kan semua pemainnya penting kan, mau itu cadangan atau apapun semua, mau tim teknisnya, mau pelatihnya, mau apa, semua sama pentingnya gitu kan. Dan menurut saya sebuah syuting atau apapun itu kan seperti sebuah kekeluargaan ya atau apapun itu gitu ya. Jadi atmosfer di lapangan itu paling penting gitu. Kalau ada satu bagian aja yang nggak senang atau nggak happy, pasti yang lain juga ngerasain. Nggak mungkin nggak. Vibes-nya orang tuh pasti kerasa banget kalau orang lagi. Kalau hari ini aja lagi banyak pikiran nih, lagi interview gue, dan gue pasti bisa kerasa tuh vibe-nya lagi nggak enak apa semua gitu kan. It's a part of that. Dan juga maksudnya saya dari kecil juga, pas saya misalnya saya SD lah gitu kan, kadang-kadang dulu syuting sering misalnya di rumah saya. Jadi saya pulang dari sekolah udah kru banyak dan pemain-pemain gini semua. Dan saya dari kecil juga duduknya ya sama itu, sama soundman, sama orang-orang lighting, sama apapun semua. Karena saya selalu kayak, gila mereka manjat-manjat, masang ini, masang filter, masang apa, kayak anjing seru banget ya gitu kan. Saya selalu pengen tahu mereka ngapain, saya nanyain. Saya bilang saya mau nggak, saya boleh dong saya yang gitu. Dia bilang, jangan lu anak bos, nggak boleh bang, nggak mau, gue mau gitu. Tuh pengen belajar caranya, atau soundman dengerin apa, ini caranya apa, harus pencet apa gitu. Ya maksudnya dari dulu gitu aja gitu kan. Ya maksudnya saya dari dulu maksudnya selalu ya nggak pernah ngerasa gimana ya, maksudnya saya sekolah pertama di Gandhi sampai kelas SD 1 apa 2. Terus saya pindah ke Pelita Harapan, which is sekolah Kristen, di mana isinya I would say ya 99% Kristen, 99% Chinese juga. So I was a minority juga in the sense gitu kan. Hindu minoritas. Tapi di sekolah itu juga ada banyak teman saya yang Muslim juga, yang Buddhis dan lain-lainnya gitu. Dan dari sana juga lebih belajar lagi, maksudnya anjir kita semua beda-beda, tapi maksudnya nggak ada bedanya juga, maksudnya kita sukanya sama juga, nontonnya apa juga sama, semua perbedaan cuma kita doa ke siapa gitu kan maksudnya. Gitu. Dan dari sana dengan that exposure of ya different people ya, multicultural itu gitu semua, ya mungkin dari sana ya lebih jadi open aja untuk semua gitu loh. Saya kalau dulu hangout ya sering aja hangout di kalau di Roxy itu selalu di kantor yang dulu MVP selalu duduknya either di bawah sama yang casting department atau enggak sama kru-kru yang di luar, ngobrol sama mereka gitu kan, gitu semua. Jadi sebenarnya dari sana aja sih. Tapi tapi dari Param, maksudnya dari orang tua, lu kan ini lu harusnya bagian ini, pernah ngelarang nggak, atau ada yang boleh lu lakukan dan nggak boleh lu lakukan? Apa ya kayak orang-orang pada umumnya lah ya kalau aku kenal. Kalau itu paling juga ya dari mana aja sih, dari keluarga kayak dari siapa, kadang pasti ada aja yang ngomong, ngapain lu hangout di sini, jangan, atau lu jangan ngapain sama dia gitu-gitu, pasti ada aja. Tapi ya saya nggak peduli sih. Maksudnya ya saya sih yang paling penting adalah energi orang itu gimana sih. Kalau orangnya energinya baik sama gue ya pasti gue baik sama mereka, gue kasih kesempatan. Tapi kalau mereka jahat sama gue ya goodbye. Gitu aja sih. Ya pokoknya saya nggak ngerasa ada bedanya antara kru, antara pemain, antara sutradara apa semua. Kita adalah satu family yang besar, kita tim yang besar. Semuanya sama pentingnya di sebuah film. Dan kalau kita bisa membuat semuanya happy, pasti
menurut saya film kita juga akan Hasilnya bagus. hasilnya Ini bagus. terbukti dengan film-filmnya Multivision, rata-rata penontonnya banyak, seperti yang Dia Kematian, 2 juta penonton, dan film yang lain produksi multi. Iya. Ngaruh dengan hasilnya ya. Luar biasa, Bapak Amrit Punjabi. Amin. Pak Amrit, tapi selama Pak Amrit bekerja sama dalam produksi film, pengalaman apa sih yang paling menurut Pak Amrit tuh yang paling nggak kelupain, dalam arti gue pernah sampai hampir begini gara-gara pas produksi film ini, pernah nggak di titik itu? Film pertama saya, Apa? Hat Trick. Oke. Itu adalah pas saya baru balik dari Amerika. Hmm. Terus itu waktu itu Robert Roney juga baru balik dari Amerika. Oke. Robert Roney waktu itu mendapatkan beasiswa dari company kita untuk belajar directing di New York Film Academy. Oke. Ya, setelah selesai dia balik ke Indonesia. Akhirnya dia ketemu sama saya, dikenalin kan, gini-gini. Karena dia dapat beasiswa dari kita juga. Terus ternyata pas saya kenal dia suka bola orangnya. Oke. Sama dengan Saya sama, Amrit. tapi saya Inter Milan, dia Parma gitu kan. Iya. Dari sana Italia, dari sana baru ngomong, apa kita buat aja yuk film pertama kita film bola yuk gitu. Karena saya mikir fans bola banyak. Indonesia kan gila kan, Iya. gila bola, lain-lainnya gitu. Indonesia suka komedi kan, Iya. gini-gini. Gimana kita gabungin bola sama komedi, action comedy, sports comedy. Kalau di luar pemikiran saya ada Beer Fest gitu, lalu ada kayak film-film kocak lah, basketball, apalah pokoknya ini film-film memang film-film kocak sih, very teen, sport, funny movie gitulah ya, gitu tipe-tipe kayak Euro Trip, scary movie kind of stuff gitu. Apalagi film pertama saya juga, saya masih belum ngerti apapun. 2011 sayangnya, Iya. harusnya ya pasti 2011. Dapat tanggal tayangnya pas mau Lebaran, kalau nggak salah pas lagi Lebaran. Tapi dapat tanggal tayangnya bareng Avengers, Oh. ya. Oke. Dan waktu itu pemikirannya kita sebagai produser adalah seperti ini. Oke, kalau film kita bukan paling bagus, seenggaknya kita harus ngerasa film kita kedua paling bagus. Oke. Lalu kalau ada film yang bagus yang rame, penontonnya udah full, mereka akan Ke tempat kita. ke tempat kita, Iya. ya kan? Dengan pede banget saya pemikiran seperti itu. Maksudnya itu logikanya sebetulnya masuk Iya, akal masuk kan? akal. Masuk akal. I know my movie was the second best movie. Oke. Tapi pas Avengers tayang, kita tahu kenyataannya seperti apa. Misalnya di satu bioskop misalnya Plaza Senayan. Harusnya kan Avengers theater 1, terus theater 2 misalnya Hat Trick, terus theater 3 apa, 4 apa gitu kan. Akhirnya malah jadi apa? Avengers theater 1, 2, 3. Theater 4-nya Hat Trick. Ya mana ada yang nonton, gue bilang kalau. Dan ini di setiap bioskop ya, seluruh Indonesia. Oke. Ya bakal full terus lah Avengers kayak gitu kan, gitu semua. Iya. Selesai lah nasib kita dalam 3 hari udah penontonnya Udah berkurang di take down. jauh. Screennya dikurangin, goodbye lah film. Berapa penontonnya saat itu, Pak Amrit? Waduh, saya aja nggak inget. Hanya 100.000 lah ya. Gak mau diinget malah kayak. Enggak, tapi terkadang memang untuk kita dapat sesuatu margin yang besar, kita emang harus rugi dulu nonton film di awal buat kita jadi belajar ya, Pak Amrit. Jadi kayak gaya gali lubang tutup lubang lah ya, produksi suatu film ya. Wah itu sih sedih banget, maksudnya pede banget dan senang banget dan ngerasa oh gila Indonesia bakal suka nih film. Dan itu juga gue aneh sih, orang yang suka bola pada nggak nonton. Maksudnya ini film bener-bener film bola banget. Ada komedinya, ada actionnya gitu, ada funnya, ada kayak cage footballnya gitu semua. Itu maksudnya itu yang dipikirin oleh mas gue kalau sebagai pemain yang suka bola, nonton bola, suka main bola. Ini tipe film yang gue menonton gitu sebagai orang yang suka bola gitu. Jadi nggak ada yang nonton gitu kan. Terus ya nggak apa-apa lah maksudnya. Oke, it's a learning process gitu kan. Lalu mungkin satu lagi yang menarik itu pas saya buat film Berangkat. Oke. Saya buat film tentang road trip, perjalanan, friendship, dan cinta. Gimana ini orang suka banget sama nih cewek, dia mau samperin nih cewek karena mau ketemu di konser di Bali. Dia ditemenin sama temen-temennya keliling nih dari Jakarta harus naik mobil all the way sampai Bali. Jadi kena masalah di mana-mana gitu kan. Dan kita pergi ke tempat-tempat keren tuh. Pantai Gatra di Malang, Jakarta, Bandung, Kawah Ijen, Banyuwangi, Bali gitu semua kan. Dan kasih lihat tempat-tempat keren, Blue Fire kita kasih gitu. Jadi not only is it a friendship movie, but it's also to show the beauty of Indonesia gitu kan.
itu juga penontonnya kagak ada. Ya kan, terus gue mikir lagi, aduh ini gimana nih ya gitu kan. Tapi ya udah. Habis itu momen pertama saya buat film horor, tapi horor pertama saya langsung 1,2 juta. Kuntilanak itu ya. Luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bisa sekarang horor booming, sebenarnya dulu tuh untuk PH yang produksi film horor yang booming awal tuh mungkin MVP kali ya. Kalau dulu pas zamannya, kalau dulu pertama menurut saya mungkin pas zamannya yang Jaya Langkung itu kali ya. Oh iya. Habis Jaya Langkung Jaya gitu-gituan baru Kuntilanak. Iya. Itu dua yang paling ikonik lah menurut saya Iya. zaman dulu itu kan. Iya. Jaya Langkung sama Kuntilanak adalah dua film horor yang paling ikonik di Iya. waktunya itu. Iya. Kalau yang sebelum-sebelumnya tentunya yang zamannya yang Susana dulu ya, Susana dan lain-lainnya gitu kan. Iya. Jadi beda kan. Jadi makanya yang sekarang Susana ini kan ambil dari yang sebelumnya zamannya Iya. ini gitu kan. Pamit. Ya, kita berharap nanti ke depannya ya Kuntilanak ini lagi bisa ini lagi. Mau bikin lanjutannya nggak sih Kuntilanak, Pak Amrit? Saya nggak tahu saya pernah ngomongin apa enggak. Jadi untuk Kuntilanak itu saya punya master plan yang akan ada tambahan nanti, but my master plan original is 10 movies. Ya. Which is kita main dari urutan aja ya. Mangkujiwo 1, 2, lalu Mangkujiwo 3 kan belum. Harusnya ini trilogi nih. Iya. Ya, lalu ada Kuntilanak Julia Estelle 1, 2, 3. Lalu Kuntilanak yang baru, Kuntilanak 1, 2, 3. Itu 9 kan? Dari 9 ini 8 udah jadi. Yang belum cuma Mangkujiwo 3. Iya. Ya kan? Tapi film ke-10 itu udah pasti. Oke. Samantha. Oke. Kapan rencana produksi? 2024. Let's see. Bener-bener kita masih ngerjain skripnya. Kita udah mulai kerjain skripnya mungkin 2 bulan yang lalu ya. Tapi menurut saya proses ngerjain skrip ini pasti saya perlu sekitar 6-8 bulan lagi untuk saya ngerasa oke, saya pede nggak ya? Ya. Baru saya bisa ngomong sama Julie pede, dan kalau dia suka baru mungkin bisa shoot dan lain-lainnya gitu. Oke. Kalau kemauan udah dari dua pihak udah mau, tapi kalau kapan dan lainnya belum ada persetujuan apapun, belum ada timeline apapun. Tapi itu adalah saya punya keinginan dan master plan saya. Oke. Makanya saya bilang nanti di antara ini saya pasti akan buat Mangkujiwo 3 gitu. Oke. Di tengah-tengah itu. Lalu tentunya dari dunia itu akan ada film Ponta-Ponti juga. Ponta-Ponti horor juga. Horor. Nah, itu akan menjadi nomor 11-nya di Kuntilanak Universe. Oke. Tapi semuanya ada waktunya masing-masing gitu. Oke. Jadi saya memang udah ada plan untuk beberapa banyak. Dan bahkan ada sempat kepikiran untuk revive lagi dan membangunkan lagi brand dari Pulau Hantu sendiri. Oke. Karena kalau kita tahu Pulau Hantu pertama filmnya bagus, Iya. seru, banyak pemain-pemain yang Pulau waktu Hantu itu tuh belum produksi terkenal. multi ya? Multivision. Oh, oke. Lalu pas Pulau Hantu 2, 3 ya itu waktu itu mungkin udah zamannya horor di mana-mana, semua lebih seks dan cewek seksi dan lain-lainnya. Jadi ya sedikit beda banget ya sama Iya. yang pasti nggak mungkin jalan sekarang gitu kan ya. Iya. Dan saya juga nggak mungkin berpikiran seperti itu. Tapi Pulau Hantu bisa menjadi sesuatu yang akan menarik juga. Karena brandnya besar, film pertamanya bagus, dan tentunya saya akan menjanjikan kalau ini menjadi sebuah cerita yang akan beda lagi, production value yang seru, sesuatu horor yang seru lagi gitu. Oke. Luar biasa. Pak Amrit, siapa sih artis Indonesia yang Pak Amrit pengen kerjasama tapi sampai sekarang belum bisa buat di produksinya Pak Amrit? BCL? Raffi BCL kan udah pernah kerja di Tiga Sri Kandi, tapi ya oke, kalau misalnya yang project saya, siapa ya? Raffi Ahmad? Sedikit Reza susah. Rahardian? Kayak film pada ngejar Reza Rahardian ya? Ya, Reza Radian udah sebetulnya juga di ya? Tiga Sri Kandi ya. Oh iya. Vino juga udah ya. Dian Sastro? Dian Sastro mungkin. Dian Sastro. Kalau cewek ada 2 sebenarnya ya. Karena saya udah dapat keinginan saya, tentu Yasamin sama Taskia. Kalau untuk bisa dibilang yang lebih senior, saya pasti Dian Sastro ya, sama Adinia Wirasti.
Oke. Itu dua yang saya ngerasa belum, dan saya ada beberapa kali menurut saya ada beberapa cerita saya yang cocok banget sama Adinia Wirasti. Cuman nggak tahu kenapa kayaknya masih ribet banget, masih susah, belum dapat jalan kayaknya ya untuk bisa kerja sama dia. Karena gua ngerasa dia punya acting, dia punya I don't know, just her look, her style, everything. Wah, gua udah banyak banget kebayang lah ini film bisa apa. Kalau satu lagi nih mungkin, tapi ini lebih spesifik ke satu. Gue ada satu cerita gue sama Randolph yang gue nggak mau gue sebut projectnya apa. Gue ngerasa kalau gue punya my dream choice ya is to work with Marsha Timothy with that movie. Cuman gue nggak tahu, kayaknya belum tentu bisa. Tapi itu bakal keren banget kalau sampai bisa. Itu sih. Kalau cowok, mungkin Ada kemungkinan nggak sih Nicholas Saputra Oke. Nicholas Saputra atau enggak Joe Taslim. Wow. Tapi dua-duanya itu gue udah tahu filmnya apa untuk mereka. Horor, Pak. Enggak. Action kali kalau Jota Slim. Tahu kan? Bakal. Oh, enggak. Filmnya politik. Oke. Tahun besok. Tahun 2024 ya pas ya. Nggak ada hubungan sama yang sekarang. Nggak ada hubungan yang sekarang. Oke. Tapi ya mungkin itu. Muhammad Khan kalau yang muda-muda nih. Oke. Muhammad Khan sama El Gibran. Oke. Itu dua. Menurut saya El Gibran itu gila banget. Saya ingat dia cuma main peran kecil banget di Mangku Jiwo. Ingat nggak? Yang mana ya? Jadi Yasamin sama Jessica Meriel yang pas mereka disambut ulang tahun itu yang datang ke rumahnya, dan akhirnya mereka mau jalan kan, mau kemana? Oke. Sama ada satu temen cowok itu di mobil. Oh iya Itu iya. El Gibran. Oh oke. Ya kan? Iya. Lalu saya ngeliat dia main kan. Waktu itu kalau nggak salah pas di Sri Mulat ya? Atau di mana sih? Saya lupa. Dan dia main bagus banget. Wah, gue bilang satu waktu gue harus kerja sama dia. Itu Mangku Jiwo yang kedua. Tadinya saya mau dia yang main jadi peran yang di Martino Leo itu ya. Tapi tetap saya ngerasa hoki. Ya semua kan masalah waktu ya. Saya kebetulan nggak dapet, tapi ternyata saya dapat Martino Leo yang gokil juga gitu. Jadi saya itu bener-bener satu-satunya waktu di mana saya ngerasa kayak oke, saya nggak dapet, saya nggak mau, tapi saya masih dapet sama gokilnya gitu. Gitu kan. Gitu sih, karena saya rasa dari cowok itu, dari cewek ya itu semua. Saya mungkin Lutesha sih. Lutesha. Ya. Iya. Oke. Lutesha keren. Iya. Iya. Semuanya nggak ada yang follower gila atau apa gitu kan. Iya, yang rasanya. penting memang punya kualitas acting yang bagus ya. Iya. Nggak, karena gue ngerasa gue bisa banget kasih dia peran yang kayak anjir gitu loh, gitu maksud gue, gitu kayak I don't know, for me masih aneh that semua pemeran film di Mangku Jiwo nggak ada satupun yang dapat nominasi untuk salah satu either pemeran terbaik atau pemeran supporting atau apa gitu. Hokinya saya sampein dapat itu Iya, aja. kemarin. Pemeran Piala bantu Maya ya. terbaik pebaru kan. Iya. Dan saya bangga juga gitu. Iya. Bangganya saya kenapa? Karena saya percaya dengan Yasamin, memberikan dia satu role besar di mana mungkin dia juga pasti gengsi tensin ya, mas serem anjing mainnya sama orang gila-gila itu gitu, tapi dia how she stepped up gitu kan, dan dia menjadi something gitu karena mungkin satu hal yang dari MVP dulu sampai sekarang yang saya mau selalu terusin adalah MVP harus bisa menjadi orang yang menciptakan bintang-bintang itu. Oke. Saya nggak mau nyuri-nyuri bintang orang atau apa, bukan artinya nyuri, tapi maksudnya gue senang banget jadi orang yang memberikan mereka kesempatan itu yang orang lain nggak kasih. I wanna say thank you juga karena dari Mangku Jiwo, dari Pak Amri kepercayaannya ya, sampai sekarang talent kita tuh berawal dari Mangku Jiwo, horornya terus-terusan. Kita udah berapa horor ya? Tawaran horor bisa dibilang sampai 2024 aku sebagai manajernya udah kepulan tawarannya horor terus. Aku bilang ini berawal dari Mangku Jiwo nih.
Makanya gue bilang nih, ini sama MVP kita bilang kalau talent-talent kita kalau memang yang udah pernah mengangkat kita harus kasih priority gitu loh. Tapi memang kita jujur kita happy gitu loh bisa kerjasama dengan MVP dengan ngebuka link tadi Pak Amrit bilang bener, talent aku Yasamin setelah dari Mangku Jiwo langsung sekarang tawaran horornya gila sih ini tim aku sampai kepusingan jadwal. Kalau di aku semua. Iya. Tapi thank you banget. Ya itu same thing right, giving the opportunity to Taskia and Rifnu. Saya bukan ngebanggain saya, tapi saya ngerasa aneh orang belum ada yang kasih mereka kepercayaan itu, apalagi Rifnu yang udah lama di industri ini gitu. Bener. Dan saya cuma ngerasa saya bangga bisa menjadi bagian dari kesuksesan yang mereka create gitu. Wah, mereka keren banget. Iya. Luar biasa. Saya kan cuma di belakang layar, saya Tapi matanya luar biasa, mata bisa ngelihat ini orang berhasil itu mata Pak Amrit itu luar biasa sih. Titik terendah Pak Amrit apa selama berkarir sebagai seorang di belakang layar dunia entertainment? Udah berapa tahun total sekarang berkarir di belakang layar? 13 tahun. 13 tahun. Full ya, 13 tahun yang full yang benar-benar 100% 13 tahun dari pas saya lulus. Oke. Apa Pak Amrit titik terendahnya? Pernah nangis nggak Pak Amrit? Aduh gila, gue udah berat banget nih, itu gue udah nggak sanggup. Pernah sih. Ya itu pas film-film nggak jalan kali ya gitu semua. Yang ngerasa kayak gila semua yang gue ngerasa gue ngerti film atau gue ngerasa gue bisa buat film. Anjir apa mungkin gue nggak bisa buat film ya? Kayak gitu sih mungkin. Dan kayak ngerasa kayak gila gue bener nggak sih ke film apa? Ya misalnya kayak gini lah. Bukan beban tapi kayak kadang-kadang jadi kepikiran omongan orang, misalnya kayak I think mau industrinya apapun kayak gitu, misalnya ini kan perusahaan bokapnya dia gara-gara anaknya doang gitu. Jadi gue juga ngerasa anjir apa karena gue anaknya doang kayak gitu kan. Gitu kan kayak ada beban juga. Enggak, kayak gue ngerasa kayak jadi apa memang gue harusnya nggak di posisi ini misalnya kayak gitu. Apa bener gue harus jadi produser gitu apapun gitu. Ya pernah merasakan itu juga. Atau misalnya mikir kayak even though akhirnya saya lepas dari pemikiran itu ya, pas Mangku Jiwo 2 tayang dan dapat penonton 580.000 atau pakai 600 itu, saya sempat down banget. Downnya kenapa? Karena ini film yang saya paling banggain, film saya ngerasa paling keren, tapi kenyataannya enggak. Even though I didn't lose money ya, I didn't lose money. But di sana I felt I lost my hope. Dalam arti gila film yang gue bener-bener yakinin banget. Udah ngerjain segila-gila mungkin, tapi gue ngerasa kayak anjir gini doang ya. Berarti pemikiran gue adalah bukan pemikiran netizen, bukan pemikiran audiens Indonesia. Apa yang harus gue ganti gitu aneh lebih kayak gitu. Maksudnya ya pertama doubtnya datang perasaan nggak pedenya itulah gitu. Cuman hokinya dengan bantuan tim dan lain-lainnya kita berubah nggak kepedean itu menjadi yuk kita coba aja, kita let's just try different thing. Dalam arti kita benar-benar yuk kita dengerin orang-orang ini ngomong apa. Nanti kita lihat gitu. Kalau misalnya nggak berhasil juga ya berarti mungkin audiens juga nggak tahu mereka mau apa in that sense misalnya kayak gitu kan. Tapi ya kita kebetulan dengerin yang mereka mau dan jadi kayak gini ya gue rasa itu turning point-nya di sana sih. Dalam arti kayak ya maybe if we give our all, pede juga, ngelakuinnya juga seneng dan bener-bener ngedengerin yang mereka mau, belajar lah gitu. Bukan mungkin kita nggak harus dengerin 100%, tapi as long as kita ngedengerin mereka dikit dan coba membuat perubahan itu udah lebih bagus dari sebelumnya gitu kan. Iya. Yang penting itu. Pernah mau berhenti nggak dari dia bisnis di dunia entertainment? Mungkin bisnis yang lain? Kadang-kadang sih, pernah aja ada pemikiran itu. Kadang gue mikir apa gue buka bisnis apa gitu kecil di mana, pindah. Tapi kalau stop juga gue kemungkinan keluar negeri sih, gue tinggalin Indonesia. Oke, bisnis apa rencana? Mau kafe kayak, mau lapangan futsal kayak, apapun itu ngapain itu. Iya. Kalau gue bisa buka kafe di pantai di mana atau terus buka lapangan futsal di mana yang tempatnya rame, ada orang terus dan ada tempat hangoutnya, mungkin. Iya. Sampai ada entertainmentnya tetap ya, karena punya bisnis entertainment. Oke, Pak Amrit Punjabi luar biasa.
Thank you banget buat sharingnya. Thank you. Ini dapat cerita yang luar biasa buat teman-teman buat podcast di belakang layar. Kita dapat cerita gimana cara pembuatan dari produksi dari suatu film, bisa sampai film itu berhasil, tentang perjalanan hidupnya seorang Pak Amrit Punjabi yang luar biasa. Ini jadi inspirasi buat kita. Semoga ini juga bisa jadi inspirasi juga buat penonton YouTube Bris Entertainment. Kita mau kasih tahu juga, jangan lupa kalian bisa tonton semua konten kita, podcast di belakang layar, Mabar, bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Layar Air di aplikasi Tripper. Wih, Dan, aduh loh. Wih. Oke, kita ada souvenir Keren. buat tamu kita, buat Pak Amrit Punjabi. Semoga Thank ini you. bisa disimpan souvenir dari kita tim podcast. Ini di pasti belakang gue layar. pajang. Thank Keren. you loh. Keren. Thank you. Thank you banget loh. Thank you. Semoga ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman penonton kita podcast di belakang layar. Thank you banget buat waktunya. Sehat selalu. Semoga selalu sukses Pak Amrit, selalu sehat dan produksi-produksi filmnya Kereta Berdarah dan film selanjutnya lancar. Melebihi dari film Damang Kematian. Amin. Damang Kematian. Kalau bisa, amin. Ready tuh 3 juta penonton ya. Amin. Amin. Udah membuka-buka film yang Amin, lain. amin. Thank you buat semuanya. Bye bye. Thank you.